sholih fahma. Amin ya rabbal alamin. Kasih. Ya, kasih. Enggak tahu. Ini nyanyi sama Indonesia Raya. Dirba Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa yang masih ingat operasi hitung kata bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Kemarin kalau penjumlahan dan pengurangan jadi materinya pakai apa? Pakai tabel, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalau kemarin sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Nanti kita akan pelajari. Nah, kenapa sih kita harus tahu cara menghitung operasi hitung campuran? Untuk apa manfaatnya? Kalau misalnya ini Udani mau menjual telur puyuh yang ditusuk-tusuk sate telur puyuh, ya kan? Terus Udani membeli 2 kg telur puyuh. Itu 1 kilogramnya berisi 45 butir telur. Nah, Udani itu satu tusuk itu ada 3 butir. Jadi berapakah tusuk sate yang Udani butuhkan? Nah, itu menghitungnya nanti gimana? Memakai operasi hitung campuran. Itu salah satu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk menghitung seperti itu. Nah, coba sekarang perhatikan tayangan yang di depan. Ya kan? Oh iya, supaya semangat dulu, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Di mana terdapat 2 tanda penghitungan yang berbeda dalam satu soal. Tandanya apa saja? Ada penjumlahan atau tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Pangkatnya atau tingkatannya perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Jadi kalau ada perkalian, kalau sama pengurangan, yang didulukan yang mana? Perkalian. Kalau ada pembagian, terus ini penjumlahan, yang didulukan yang mana? Pembagian. Nah, ini ada gambarnya. Nih, yang didulukan tanda kurung. Tanda kurung posisinya paling tinggi, dia ada di nomor paling atas. Lalu setelah tanda kurung baru perkalian dan pembagian. Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba dilihat ini. Ibu, gambar apa ini? Gambar ibu dan anaknya. Ibu pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Ibu membeli 2 ikat bayam dan 3 ikat kacang panjang. 1 ikat bayam harganya Rp3.000 dan 1 ikat kacang panjang harganya Rp2.000. Berapakah uang yang harus dibayarkan ibu? Bagaimana caranya? Diubah dulu menjadi kalimat matematika. Yang paling penting kalau ada persoalan seperti ini itu kita harus membacanya berulang-ulang. Soalnya dipahami. Cara penulisan tanda kurungnya. Kita pahami soalnya. Oh ini loh, mau membeli bayam. Itulah mau membeli kacang panjang. Benny pergi ke warung untuk membeli jajan. Dia membeli 4 bungkus wafer dan 2 botol teh. Harga 1 bungkus wafer itu Rp500 dan harga 1 botol teh Rp3.000. Coba sekarang siapa yang bisa membuat pertanyaan dari permasalahan ini? Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan? Angkat. Adil, coba. Jika Benny membawa 2 lembar uang Rp5.000. Oh ya, kita bertulis ya.
Uang kembalian yang diterima oleh Denny adalah 2.000. Bisa ya? Membuat pertanyaan bisa, membuat soal cerita kira-kira bisa atau tidak ya? Bisa ya, lu sudah kelas 6 harus bisa. Udah nih, saya mengeluarkan nih. Oh iya. Nah sekarang Denny akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Sini kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi anggotanya mau jadi acak. Oke. Ya. Ini lembar kerjanya ya. Jadi ini nanti boleh dibuka dulu lembar kerjanya. Dibuka isinya apa loh? Isinya apa? Nanti tugas kalian bersama kelompok membuat soal cerita. Oke. Seperti yang contohnya tadi boleh, tapi ya jangan sama, harus dibuat yang lain. Nah ini nanti membuat soal. Jadi kan nanti bagikan lembarnya untuk soal. Itu nanti juga ada kunci jawaban. Jadi kalau membuat soal harus tahu jawabannya, harus diuji kebenarannya. Soal sudah benar belum nanti udah ditentukan dulu ya sebelum ditukarkan kepada kelompok lain. Jadi soal ceritanya itu nanti ditukarkan kepada kelompok lain. Terus kamu kan dapat soal dari kelompok lain ditempel di sini. Nanti jawabannya ditulis di bawahnya, ya? Pakai pensil dulu tapi ditulis di kertas lain dulu boleh. Tidak langsung itu juga boleh. Ini kamu dia kok ini soal kelompok dari siapa? Badan. Nah, kelompok badan meneliti. Betul apa salah? Iya, nanti coba kelompoknya Azil harus bisa menjelaskan. Kaget. Gimana sih? Rosi membeli 10 permen karet dan 2 botol susu. Satu permen karet harganya 1.000 dan 1 botol susu harganya 3.000. Jika Mbak Im dan Rosi membawa 2 lembar uang 10.000, berapakah kembalian yang mereka terima? Oh ini hampir sama dengan contohnya Beli tadi ya. Nah bagaimana? Betul apa salah? Yang pertama dihitung angkanya dulu, uangnya, lalu dikurangi dengan total pengeluarannya. Total pengeluarannya 10 kali 1.000 ditambah 2 kali 3.000 lalu 20.000 dikurangi. Nah 10.000 tambah 6.000 16.000. Hasilnya 4.000. Betul? Betul apa tidak? Betul. Oke. Boleh silakan duduk. Bintangnya dapat nanti ya. Betul. Kita akan lanjut kelompok siapa? Badan. Badan harus soal yang mana?
membuat soal, sudah bisa presentasi, jadi pintar dan belajar ya. Bintangnya jadi banyak dong. Mencuri kan? Berapa bintangmu? Lima nih ditempel. Betul, ditempel. Apa untuk itu? Operasi hitung bilangan campuran bilangan bulan. Sudah bisa ya? Kira-kira yang paling disukai pelajaran hari ini tuh saat apanya? Isma suka pas membuat soal. Asik guys. Besok kita ulangi lagi ya. Saya matematika. Asik suka begitu. Saya pasti kasih joget depanku. Kapan-kapan kita waktu pelajaran mereka kapan lagi hari Jumat. Hari Jumat. Ini karena sudah waktunya istirahat, sudah ini punya soal evaluasi. Nah ini nanti kalian kerjakan, ditulis kalimat matematikanya yang benar ya, lalu dikerjakan. Karena sudah waktunya istirahat, ini boleh buat PR, ya. Sudah nih dalam ininya ditaruh di situ. Nah, itu kan buku lengkap ya. Kita akhiri dulu pelajaran matematika kali ini, disiapkan nanti setelah istirahat pelajaran KI, lalu tema. Iya, mau pelajaran 6 kan hari ini habis, terus berarti besok kita penilaian harian tema 2. Udah diakhiri, boleh